Halo Mas Bro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tentunya hanya di channelnya Kartini Channel. Ya Mas Bro, di video kali ini kita sedang melepas sapi untuk diangon ke ladang, ke tempat biasa digembalakan. Ya Mas Bro, di video kali ini saya mau memberi sedikit informasi pengalaman yang sudah saya alami, sudah saya jalani selama ini, selama saya beternak, tentang bagaimana sih memelihara sapi dengan baik dan benar supaya sapi-sapinya sehat dan gemuk. Oke Mas Bro, mungkin itu ya temanya ya. Ya dari pengalaman saya, sapi ini sebenarnya kita harus konsisten dalam memelihara sapi ini. Contohnya kalau kita gembalakan itu Mas Bro, kita mengeluarkannya atau mengeluarkan dari kandang jam 7 pagi. Nah, sebisa mungkin kita mengeluarkan dari kandang itu harus di jam 7 pagi. Harus konsisten Mas Bro. Dan untuk penggembalaannya biasanya jam 2 sampai jam 3 itu kan kita gembalakan. Nah, kita harus di jam segitu kita harus sudah menggembalakan. Jadi jamnya ini nggak boleh dirubah-rubah ya Mas Bro ya. Maksudnya tidak boleh terlalu jauh dirubah. Misalkan kita mengeluarkan sapi di pagi hari jam 7, hari berikutnya jam 8, hari berikutnya jam 6, seperti itu. Jadi nggak konsisten ya Mas Bro. Itu ternyata tidak kurang baik untuk sapi-sapi kita yang saya alami ya Mas Bro ya. Dulu semenjak saya tidak konsisten, sapi-sapi saya ini kurus-kurus banget Mas Bro. Dulu saya melepas sapinya seperti itu, kadang jam 6, kadang jam 7, kadang jam 8, bahkan sampai jam setengah 10. Dan menggembalakannya juga kadang jam setengah 4, jam 5, setengah 5. Dan pokoknya jamnya itu nggak menentu Mas Bro. Jadi sapi-sapi ini nih mungkin bingung ya Mas Bro ya, ngikutin kita nih. Jadwalnya, waktunya dia dilepas, kita tidak lepas. Waktunya kita angon, tidak diangon. Jadi dia kadang menunggu kita, kadang tidak kenyang. Pokoknya sapinya juga tidak, pikirannya itu tidak tenang lah ya Mas Bro ya, karena waktunya berubah-ubah, tidak nyaman dia. Nah, kuncinya itu sebenarnya adalah nyaman. Sapinya nyaman dulu dengan waktu kita, jam kita untuk memelihara dia itu tepat waktu. Dan ya pokoknya memberikan pemeliharaan yang terbaik lah untuk sapi-sapinya ya. Jadi sapi itu senang, dia dibikin senang, dia pun akhirnya gemuk Mas Bro. Ya oke Mas Bro, mungkin itu ya dari pengalaman kita sendiri nih Mas Bro, bukan dari tentang pembelajaran dari manapun. Jadi real dari pengalaman kita. Jadi sapi ini inginnya dia tuh nyaman dan pemeliharaannya itu waktunya tidak berganti-ganti ya, tepat waktu kalau digembalakan. Begitu juga kalau di kandang Mas Bro. Kalau di kandang ini sapi-sapi ini juga pemberian pakannya waktunya harus tepat, jangan diubah-ubah. Dan pemberian pakannya juga harus sama seperti yang biasanya, tidak sedikit, tidak terlalu banyak gitu Mas Bro. Secukupnya sapinya itu aja. Yang penting sapinya sudah kenyang, sudah. Kalau terlalu banyak juga percuma ya Mas Bro ya. Kadang hanya terbuang sia-sia, dibuang-buang sama sapinya, diinjak-injak dan tidak dimakan, akhirnya sia-sia. Dan kalau sedikit juga sapinya nggak kenyang, akhirnya ya kurus Mas Bro ya. Jadi harus standar dalam pemeliharaan ini, harus diseimbangkan. Kalau untuk waktu kami pemeliharaannya jam 7 kami lepas, dan sampai ke tempat penyencangan itu sekitar jam
9 sampai jam 10. Lalu biasanya kalau ada waktu siang jam 1 atau jam 12 kita pindah, dan nanti jam setengah 3 kita gembalakan. Pulang, mulai digiring pulang jam 5. Sampai rumah itu sekitar jam setengah 6 sampai jam 6 sore. Nah, seperti itu waktu kami ya Mas Bro ya. Ya, mudah-mudahan bagi peternak pemula sedikit banyaknya ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengalaman baru untuk para peternak yang khususnya pemula ya, supaya tepat waktu dalam memeliharanya, jangan diubah-ubah waktunya. Nanti sapinya itu stres ya Mas Bro ya, karena diubah-ubah terus waktu pemeliharaannya. Itu biasanya bikin stres dan kurus akhirnya sapinya. Mungkin sapi-sapi teman-teman kalau kurus-kurus ya mungkin dalam pemeliharaannya itu tadi kurang tepat waktu ya, dan tidak sama dalam pemberian pakannya, itu tidak sama, dan kalau diangon dalam pengembalaannya tidak tepat waktu, seperti itu. Kalau meleset sedikit-sedikit nggak masalah ya Mas Bro, setengah jam itu nggak masalah lah. Kalau lebih dari setengah jam sampai 1 jam, 1,5 jam, 2 jam itu biasanya sudah kelamaan ya. Memang dalam pengembalaan sapi ini kita harus ya berkorban waktu lah ya Mas Bro ya, apalagi kita sudah memfokuskan di sapi, jadi ya waktunya memang benar-benar on time untuk sapi, tidak dibagi-bagi untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Mungkin kalau sapi di kandang bisa Mas Bro, karena dia harus cuman memberi pakan dengan pakan yang sudah disediakan, sudah ada. Apalagi kalau pakannya beli, tidak mencari, atau punya bank pakan seperti tempat teman kita ini punya bank pakan. Nah, ini luas juga ini Mas Bro ya, sampai sana tuh semuanya bank pakan. Nah, ini waktunya dia bisa dibagi-bagi untuk ke ladang pun bisa, untuk kemana-mana bisa Mas Bro, karena rumputnya dekat dari rumah, tinggal ngarit, kasih makan seperti biasa, sudah. Nanti jam berapa lagi kasih makan lagi, seperti itu. Jadi waktunya nggak ke sapi semua. Tapi kalau yang digembalakan seperti kita ini memang waktunya hampir 1 hari untuk sapi. Makanya kalau sapinya sudah agak banyak ya nggak bisa kemana-mana lagi Mas Bro, waktunya tetap ke sapi aja. Tapi kalau cuma 1-2 masih bisa dicarikan rumput, itu waktunya masih bisa untuk kita bawa kerja yang lainnya. Oke Mas Bro, mungkin sekian dulu videonya. Sudah panjang sekali durasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.